Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Apik Alif di vlog CJDW Review. Nah, buat teman-teman gimana? Udah mulai membuka channel YouTube-nya masing-masing atau masih bingung dengan ide-ide yang belum keluar dari isi kepala teman-teman semuanya? Nah, kalau memang belum keluar, waktunya kalian nonton video yang satu ini. Karena kali ini kita mau ngomongin seorang YouTuber yang sangat terkenal di Indonesia. Subscribernya udah hampir 16 jutaan dan penghasilannya yang pasti sangat luar biasa. Dia adalah the father of YouTube Indonesia. Saya yakin semuanya udah langsung paham siapakah beliau. Dia adalah Om Deddy Corbuzier. Kenapa kok Om Deddy ini adalah salah satu sosok yang fenomenal di dalam dunia per-YouTubean? Karena di awal tahun 2000-an, pada waktu artis-artis di Indonesia itu belum banyak yang menyentuh YouTube, Om Deddy sudah lompat duluan ke dunia per-YouTubean. Nah, ini adalah sesuatu yang istilahnya di luar mainstream orang-orang kebanyakan, karena pada waktu itu orang masih banyak yang menonton televisi. Artinya dunia YouTube adalah dunia yang belum tersentuh pada waktu itu. Tapi Om Deddy Corbuzier waktu itu sudah nyemplung duluan di dunia YouTube, sehingga konten-kontennya itu sekarang ya juga sudah cukup banyak kali. Dan bahkan Om Deddy sudah meluncurkan buku YouTuber for Dummies. Saya salah satu yang membeli bukunya. Nah, ini adalah salah satu buku yang menginspirasi saya, karena di sini dijelaskan step by stepnya untuk menjadi seorang YouTuber dan cukup mudah bahasanya. Dan poin yang saya dapatkan di buku tersebut cukup banyak, dan alhamdulillah cuman dengan modal buku itu saja kita sudah bisa memulai channel YouTube kita sendiri. Dan nggak cuman buku sih sebenarnya, kalau zaman sekarang kita sudah punya YouTube juga. Di YouTube semuanya ada. Kalau teman-teman mau cari referensi channel apapun, itu semuanya sekarang serba internet dan semuanya serba ada. Oke? Nah, jadi mari kita langsung ulik channelnya Om Deddy Corbuzier. Kita akan langsung masuk ke channelnya. Nah, ini adalah podcast Om Deddy Corbuzier, Close the Door. Close the Door podcast yang isinya adalah obrolan. Istilahnya ngobrol ya, bukan wawancara, tapi lebih ke arah obrolan yang mengalir gitu saja. Dan ini penontonnya itu luar biasa. Setiap kali Om Deddy podcast itu kita bisa lihat di sini bisa sampai di atas 1 juta view tiap kali podcastnya. Nah, kita lihat videonya ya. Nah, ini adalah salah satu videonya. Sorry, saya mute suaranya ya. Nah, ini ada iklannya. Langsung iklannya banyak sekali pokoknya kalau nonton podcastnya Om Deddy ini. Jadi kebayangkan berapa duit yang didapatkan dari satu video aja. Nah, jadi isinya obrolan-obrolan seperti ini, dan dikasih thumbnail yang cukup menarik, judul yang cukup clickbait. Terus satu lagi, endorse-nya Om Deddy ini cukup banyak sekali. Kalau teman-teman lihat podcastnya Om Deddy, biasanya ada saja iklan yang nongol di mejanya. Nah, seperti ini, Tokopedia, teh botol Sosro, terus Bibit, aplikasi, terus tadi ada Si Cepat. Nah, itu adalah endorse yang bisa menambahkan cuan ke dalam kantong para YouTuber selain daripada AdSense YouTube-nya. Padahal kalau kita lihat view-nya di sini, view-nya sampai 1,4 juta view untuk satu video. Nah, itu saja sudah sangat luar biasa. Oke. Nah, terus kita bisa lihat lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari podcastnya Om Deddy Corbuzier ini adalah thumbnailnya. Thumbnailnya adalah punya satu genre yang sama, yaitu tulisan merah, putih, kuning, terus gambar-gambar yang menarik pandangan mata untuk langsung klik. Sebenarnya Om Deddy nggak langsung terjun ke dunia podcast dan nggak langsung sukses di dunia podcast. Kalau kita amati, sebenarnya ada playlist yang dibikin oleh Om Deddy ini sebenarnya cukup banyak. Jadi ada triangle, terus pernah juga membahas masalah martial arts, tactical basic combat, TBC ini ya. Cuma ada 16 video, terus segala sesuatu dalam 1 menit, anything in 1 minute ya. Terus tentang banyak juga playlistnya, body science, millennial power, Deeper with Deddy, terus ada motivasi, dan yang paling sukses adalah di
podcastnya, karena itu video di playlist podcast ini paling banyak, sampai 556 video. Kalau yang lainnya mungkin di bawah ratusan, di bawah 100. Bahkan yang TBC, Tactical Basic Combat, waktu itu Om Deddy Corbuzier membahas soal martial arts, itu nggak begitu banyak mungkin view-nya. Kalau kita cek di sini ya. Nah, ini view-nya cuma 151-an ribu ya untuk Tactical Basic Combat. Satu videonya ini ya, TBC episode 16. Nah, karena itu mungkin Om Deddy berganti-ganti genre memang, karena memang di dalam dunia YouTube ini kita harus peka terhadap situasi dan kondisi, dan memang kadang-kadang konten kita itu kita nggak tahu mana yang meledak, mana yang enggak, seperti itu ya. Jadi Om Deddy karena jenis YouTube channelnya adalah YouTube branding alias personal brand, di situ ada talentnya adalah Om Deddy sendiri. Dan dia nggak mungkin mengganti talentnya kan, karena kalau misalkan diganti siapa yang mengisi acaranya atau talentnya, pasti channelnya akan berubah. Atau daripada membuat channel yang lainnya, akhirnya dibikinlah oleh Om Deddy ini berupa playlist dari masing-masing jenis genre atau jenis channel yang dibahas di dalam videonya. Jadi ada martial art, motivasi, dan lain-lain. Oke, videonya cukup banyak sekali. Sekarang subscribernya udah sampai di 15,2 miliar. Jadi 15,2 million ya, alias 15,2 juta subscriber. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menariknya. Setelah kita ulik channelnya sedikit, kita akan masuk ke bagian analisis data di Social Blade milik Om Deddy Corbuzier. Oke. Nah, ini saya sudah cari, Deddy Corbuzier ada di paling atas. Close the Door Podcast. Jadi ini sudah jadi hashtagnya tersendiri ya. Close the Door Podcast sudah jadi bannernya tersendiri dan jadi brand milik Om Deddy Corbuzier. Dan saya rasa Om Deddy adalah salah satu podcaster yang paling jos lah di bidang podcast di YouTube-nya. Oke. Nah, ini dia. Video yang diupload sebenarnya nggak terlalu banyak kalau kita lihat start YouTube-nya ya. Om Deddy baru mengupload 896 video di awal bikin YouTube-nya itu di Desember 2009. Nah, Desember 2009 ini sebenarnya bukan bukan pertama kali tayang YouTube-nya, bukan, tapi lebih ke arah akun YouTube-nya itu dibuat. Coba kita analisis ya. Nah, kalau kita misalkan lihat ke videonya, terus kita lihat video yang terlama, Date Oldest. Nah, ini Dream for My Son Co-Play, Deddy Corbuzier Kamen Rider. Nah, ini sebenarnya video pribadi, dan ini baru tayang di YouTube secara publish itu di 22 Juli 2011, alias 2 tahun setelah Om Deddy membuat YouTube atau akun YouTube-nya di device-nya ya. Nah, oke. Jadi 2 tahun bikin channel YouTube, alias bikin akun YouTube, belum keluarkan video publish-nya. Nah, begitu publish di tahun 2011. Nah, oke. Itu sedikit gambarannya ya. Nah, yang jelas kita sudah lihat Om Deddy sekarang ada di 15,2 juta subscriber dengan video view sebanyak 2.690.521 yang ini ya. Nah, sudah ditonton hampir 3 miliar orang. 3 miliar kali view. Channelnya berjenis entertainment, padahal kalau menurut saya lebih ke arah edukasi ya. Cuman konten-konten lama Om Deddy memang lebih ke entertain ya, seperti yang podcast tentang martial art, terus tentang motivasi. Jadi karena campur-campur, jadi masuknya ke entertain juga. Nah, untuk ranking di Indonesia, Om Deddy masuk di ranking 14 besar, sangat luar biasa. Dan subscriber ranknya ini yang sangat luar biasa sekali. Meskipun ranking Social Blade-nya itu 1810, itu kalah sama ranking Social Blade-nya Atta Halilintar yang kemarin ya, ada sekitar 1500-an. Ranking subscribernya Om Deddy itu ada di 427. Artinya apa? Subscribernya Om Deddy ini sangat suka berlama-lama nonton podcast atau nonton channel-channelnya Om Deddy ini. Videonya itu dari awal sampai akhir. Dan ini saya alami sendiri, kalau misalkan saya lagi nonton pembahasan yang cukup menarik di podcastnya Om Deddy, itu bisa setengah jam sendiri habis cuman buat nonton orang ngobrol ya. Nonton orang ngobrol, dan itu mereka dibayar gitu ya, dibayar oleh AdSense-nya YouTube. Nah, jadi dari insight itu udah kelihatan kan ya, cuman ngobrol doang sama orang bisa jadi pendapatan yang cukup luar biasa. Nah, kita contek ini ya,
Kita bisa contek, amati, tiru, modifikasi. Kalau misalkan teman-teman pengen membuat channel dengan tipe-tipe genre podcast. Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu yang saya bold warna biru di sini adalah earning atau pendapatan. Pendapatan Om Deddy minimal ada di 52.300 dolar sampai dengan 465.000 dolar. Kita akan langsung cek berapa tadi, 52.300 dolar, 52.300 USD itu IDR. Apakah minimal Om Deddy akan mendapatkan 756.571.800 rupiah dalam waktu 1 bulan. Ini adalah data Social Blade untuk 30 hari ke belakang, alias di bulan Juli ini minimal Om Deddy akan dapat sekian juta. Maksimalnya itu bisa sampai di 465.000 dolar. 465.000. Kita cek, alias 6,7 miliar dolar. 6,7 miliar rupiah ya dalam waktu 1 bulan. Bayangkan kalau misalkan kita bisa mencapai hal itu. Nah, itu adalah sesuatu prestasi yang bukan sekedar prestasi, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati dengan sangat luar biasa ya. Nah, kita akan ambil angka tengahnya, karena seperti biasa untuk Social Blade Indonesia kita nggak bisa pakai standar patokan minimal atau maksimal, karena itu CPM Indonesia itu ada di sekitaran 0,6. Nah, RPM tontonannya itu yang nanti sangat menentukan. RPM itu lamanya orang nonton itu ya. Nanti kita jelaskan satu persatu lah. Yang penting kita hitung dulu sekarang. 465.000 dikurangi 52.300. Totalnya adalah 412.700 rupiah. 412.700 dolar. Kita bagi dengan 2 karena kita ambil angka tengahnya. Totalnya adalah 206.350. Nah, ini yang akan kita cek di di Google, berapakah total pendapatannya. Nah, ini adalah pendapatan yang paling mendekati untuk channel Deddy Corbuzier, yaitu hampir 3 miliar. Totalnya ada di 2.985.059.100 rupiah. Nah, jadi kalau bulan Juli ini Om Deddy gajian dari AdSense, total gajiannya itu hampir 3M. Ini lebih ngeri daripada pendapatannya Baim, daripada pendapatannya Atta Halilintar, daripada pendapatannya channel The Shiny Peanuts yang kemarin sudah 12 juta subscriber ya. Dan bahkan Atta Halilintar yang subscribernya sudah 27 juta. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Om Deddy Corbuzier, ini pendapatannya masih kalah ya, masih kalah. Kalau nggak percaya kita cek aja nanti. Nah, ini kita cek dulu. Setiap harinya subscribernya Om Deddy ini bertambah sekitar 13 juta orang. Nah, ini adalah angka yang menarik. Kenapa? Artinya 13 juta orang yang belum subscribe itu akan subscribe ke channelnya Om Deddy Corbuzier setiap hari. Berarti kita bisa melihat bahwasanya pertumbuhan pemakai YouTube di Indonesia itu sangat luar biasa. Padahal Om Deddy ini kan seorang tokoh yang sudah terkenal istilahnya, dan sudah 15 juta orang yang subscribe ke channelnya, tapi masih ada aja 13.000 orang yang belum subscribe, yang subscribe ke channelnya di tiap harinya. Nah, kalau teman-teman misalkan baru bikin channel YouTube, terus baru merilis 1 atau 2 video, terus sudah merasa kecewa karena subscribernya nggak naik-naik, nah itu saya sarankan jangan menyerah lebih dulu. Kenapa? Bayangkan, setiap harinya itu akan ada jutaan orang yang baru membuat channel YouTube, yang baru membuat akun YouTube, dan yang belum subscribe ke channel manapun, yang mungkin saja nanti akan melihat video Anda dan suka dengan video Anda, video teman-teman, terus akhirnya jadi subscriber setia teman-teman. Dan itu kesempatannya sangat terbuka sekali kalau teman-teman segera bikin channel YouTube ya. Kalau nggak bikin-bikin ya nggak akan ada yang subscribe tentu saja. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ternyata selain YouTube, Om Deddy juga aktif di Facebook, Twitter, dan Instagramnya, sehingga promosi untuk channelnya ini nggak hanya dari satu platform YouTube aja, tapi dia juga mempromokan lewat Facebook, Twitter, dan Instagram. Ya, tentu saja kalau sudah seperti ini pasti ada orang-orang yang bagian admin di sosial medianya. Bahkan untuk editing video, saya yakin juga sudah punya editor sendiri, punya tukang syuting sendiri, itu sudah pasti. Mari kita compare deh. Kita akan penasaran kan sama
perbandingannya Om Deddy Corbuzier dengan Atta Halilintar yang sudah 27 juta subscriber. Ternyata dari ranking social blade-nya Atta Halilintar itu malah berada di peringkat 2500-an, padahal Om Deddy ada di peringkat 1800-an dengan subscriber ranknya. Oh, ternyata subscriber ranknya Atta Halilintar ini lebih tinggi ya, saya salah tadi ya, saya sebutkan lebih rendah. Nah, tapi yang bisa menjadi menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa pendapatannya Om Deddy Corbuzier di daily earningnya itu, di monthly earningnya, di bulanannya itu bisa jauh lebih besar daripada Atta Halilintar. Atta Halilintar itu per bulannya bisa sampai di $9.700 angka terendahnya ya, sedangkan Om Deddy minimal sudah di $28.400 alias sekitar 3 kali lipat dari pendapatan Atta Halilintar. Kalau secara kasarannya kita bilang 3 kali lipat sajalah. Padahal untuk jumlah view-nya itu Deddy Corbuzier lebih sedikit, jumlah videonya juga lebih sedikit. Bikin videonya lebih lama Atta Halilintar, karena Atta Halilintar sudah membuat 1400 konten, Om Deddy baru bikin 896 konten yang diupload ke YouTube. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini adalah ada kaitannya nanti dengan retensi pemirsa atau seberapa lama penonton itu nonton sebuah channel. Nah, kebetulan tipe channel Om Deddy Corbuzier ini adalah tipe channel yang bisa menahan orang itu untuk nonton lebih lama, dan YouTube otomatis algoritmanya sangat suka dengan hal tersebut. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari channelnya Om Deddy Corbuzier adalah kalau bikin video di awal-awal mungkin kita hanya akan video pendek-pendek saja, tapi kalau makin lama kita perlu membuat video yang cukup panjang ya, sekitar 10 menit ke atas sampai ke 20 menit. Kenapa? Karena di situ kita bisa mendapatkan retensi penonton yang lebih tinggi dan jumlah ikan yang ditayangkan ke penonton kita itu lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Tentu saja perjuangan untuk bisa sampai ke level itu nggak gampang ya. Dan ini yang sangat menarik lagi, kalau melihat perkembangan channel Atta Halilintar dengan channelnya Deddy Corbuzier, ini akan ada perkiraan ya. Di tahun 2024 sekitar bulan September sampai Oktober nanti Deddy Corbuzier akan melampaui channelnya Atta Halilintar dengan jumlah subscriber di angka 32 jutaan subscriber. Nah, itu adalah prediksi versi Social Blade, dan sekali lagi ini adalah hanya prediksi ya, tapi kalau nanti misalkan terjadi kenyataan di tahun 2024 channelnya Atta Halilintar dilangkahi oleh channelnya Om Deddy Corbuzier, nanti colek saya di komentar ya. Oke. Nah, itu dia ya, sedikit gambaran kalau misalkan kita membuat konten YouTube itu nggak cuma terpaku pada satu bidang, tapi Om Deddy Corbuzier sebagai the father of YouTube sudah memberikan contekan kepada kita bahwasanya YouTube itu bisa beralih-alih genre. Tapi yang jelas kalau saya nggak begitu suka memasukkan banyak konten campur-campur ke dalam satu channel saya, karena saya bukan artis seperti Om Deddy Corbuzier yang sudah punya privilege seperti kita bilang kemarin. Saya hanya orang biasa, karena itu saya lebih cenderung kalau misalkan punya sesuatu yang ingin saya bahas atau sesuatu yang ingin saya wujudkan dalam bentuk channel YouTube, saya pasti bikin channel yang baru lagi, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau bikin vlog yang campur-campur jadi satu ya, itu juga terserah teman-teman sendiri, karena itu adalah pilihan masing-masing orang. Oke. Tapi yang jelas dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya untuk bisa mendapatkan rezeki yang cukup besar itu kita harus punya satu yang namanya kemampuan menyerap rezeki. Apa itu? Tahu peluang. Om Deddy adalah salah satu orang yang tahu peluang. Pada saat tahun 2009 orang belum kepikiran untuk bikin YouTube, Om Deddy sudah melihat peluang di YouTube dan sudah mewujudkannya terlebih dahulu, jauh sebelum orang lain mewujudkan hal tersebut. Makanya pantas kalau disebut sebagai the father of YouTube Indonesia. Oke. Nah, sekian dulu vlog kita kali ini mengenai review channel Deddy Corbuzier.
Kalau sahabat semuanya suka dengan channel kita di vlog CJDW Review ini, atau ada channel yang direkomendasikan untuk kita review, silakan sebutin aja nanti di kolom komentar. Tapi jangan lupa sebelum beranjak, yang belum subscribe silakan klik subscribe dulu, nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan kalau channel kita update video terbaru. Jangan lupa kasih like-nya dan silakan di-share. Siapa tahu informasi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.